Ya, malam hari ini kita akan masuk di dalam kelas tajam, yaitu tanya jawab iman. Ini tajam yang pertama di tahun 2025. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, kita akan mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, izin bertanya, Muse. Jika saya menjalankan usaha bisnis, ternyata usaha itu sepertinya gagal, apakah itu berarti Tuhan tidak mengizinkan saya melakukannya? Bagaimana saya bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin saya terus berusaha atau beralih ke usaha yang lain? Terima kasih, Muse. Nah, jadi ini ada dua pertanyaan. Jadi saya akan bagi di dalam dua bagian, yaitu yang pertama pertanyaan 1.1. Jadi pertanyaannya, jika saya menjalankan usaha bisnis, ternyata usaha itu sepertinya gagal. Apakah itu berarti Tuhan tidak mengizinkan saya melakukannya? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk pertanyaan ini saya menjawab dengan dua jawaban, yaitu bisa iya, bisa juga tidak. Jadi, kalau bisnis sepertinya gagal, bisa iya Tuhan itu tidak mengizinkan saya melakukan atau apa ya, berbisnis dengan bisnis yang kelihatannya gagal. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa jawabannya juga tidak, bahwa Tuhan tetap menginginkan kita untuk melakukan bisnis itu, walaupun sepertinya gagal. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimana sih kalau Tuhan mau kita tidak menjalankan bisnis itu, atau Tuhan tidak mengizinkan kita menjalankan bisnis itu, berarti atas dasar apa? Atau apa yang membuat sehingga Tuhan tidak menginginkan atau tidak mengizinkan saya meneruskan bisnis yang kelihatannya gagal? Nah, ada beberapa hal, ada beberapa pertimbangan, ada beberapa alasan sehingga Tuhan tidak menginginkan kita melakukan atau melanjutkan bisnis tersebut. Yaitu yang pertama, ketika bisnis itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini kalau bisnis yang kita sedang kerjakan dan seolah-olah sepertinya gagal, maka Tuhan mengizinkan bisnis itu tidak kita lanjutkan kalau bisnis itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi karena bisnis itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka seakan-akan Tuhan bikin gagal, sehingga itu menjadi satu syarat dari kita atau isyarat dari kita bahwa kita bilang, oh iya, berarti stop. Tuhan tidak menginginkan saya melanjutkan bisnis ini. Nah, bisnis yang bertentangan dengan firman Tuhan itu yang seperti bagaimana sih? Ya, tentu saja kita tahu bahwa bisnis yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, itu semua termasuk kategori yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka jawabannya sudah pasti iya. Tapi selain itu juga bisnis yang tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi melalui bisnis yang kita kerjakan, ternyata bisnis itu tidak membawa Tuhan semakin dimuliakan atau tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, itu juga berarti bahwa Tuhan tidak ingin kita melakukan atau melanjutkan bisnis tersebut. Nah, pertanyaannya, bisnis yang tidak menjadi kemuliaan Tuhan itu yang bagaimana? Ya, mungkin saja di dalam cara kita melayani customer kita dengan marah-marah dan lain sebagainya, itu kan tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau yang tadi bertentangan dengan firman Tuhan itu mungkin kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jadi ya seperti kalau gampangnya mudahnya itu seperti umpama nota-nota palsu itu kan. Jadi ketika ada orang yang datang ke kita mau beli barang kita, tetapi eh, kami ini mau kasih nota kosong, kami akan beli, akan bayar, nota kosong dicat, nanti tinggal kami tulis. Nah, itu kan berhubungan atau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti tidak. Tuhan mengatakan tidak. Nah, kalau yang tidak menjadi kemuliaan Tuhan dalam segala tingkah laku perilaku di dalam kita menjalankan usaha bisnis kita, itu tidak menjadi kemuliaan Tuhan, maka itu juga saya percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita melanjutkan bisnis tersebut. Baru kemudian juga iya, Tuhan tidak menginginkan kita melanjutkan bisnis tersebut jikalau bisnis itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan.
Jadi kalau dulu sebelum kita berbisnis, kita anak Tuhan yang setia, yang taat, rajin ke gereja, tepat waktu, rajin berdoa, rajin saat teduh dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada bisnis dan kita melakukan bisnis atau berbisnis, ternyata bisnis itu membuat kita jadi semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Jadi jarang beribadah, jarang berdoa, jarang saat teduh, mungkin mau saat teduh, tapi pikir, saya kan sudah harus buka toko, saya sudah harus ketemu dengan klien. Kalau saya telat nanti bisa batal ini, deal-dealannya dan lain sebagainya. Nah, untuk alasan-alasan yang seperti demikian, maka saya menjawab bahwa iya, Tuhan tidak menginginkan kita melanjutkan atau melakukan bisnis tersebut. Nah, kita akan lihat beberapa ayat yang menjadi dasar dari jawaban saya ini. Ada beberapa. Yang pertama di dalam kitab Amsal 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dalam bisnis, ada ketidakadilan, ada kecurangan, dan lain sebagainya Tuhan tidak inginkan. Bukan cuma Tuhan tidak inginkan, firman Tuhan bilang kekejian. Tuhan jijik, Tuhan muak dengan hal tersebut. Ketidakadilan, ketidakjujuran, dan lain sebagainya di dalam berbisnis. Tetapi dia berkenan dengan batu timbangan yang tepat. Dengan berbisnis secara adil dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau tidak baik dan lain sebagainya, ya pasti Tuhan tidak menginginkan kita melanjutkan bisnis tersebut. Ayat yang lain, di dalam Mikha 6 ayat 10 sampai 11. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Sama juga ya, yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak inginkan hal tersebut. Kemudian, ini ayat yang sudah sangat kita tahu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam hal yang sepele aja, makan, minum, itu Tuhan bilang lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi di dalam hal yang besar. Di dalam bisnis, kita berbisnis, kita berusaha. Pasti Tuhan menginginkan hal yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, maka sangat mungkin iya, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melanjutkan bisnis itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau jawaban saya itu tidak juga? Jadi Tuhan bukan tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan bisnis itu. Bisa bisa iya kan, Tuhan Tuhan tidak mengizinkan, tapi juga bisa tidak. Artinya Tuhan menginginkan kita tetap melakukan atau melanjutkan bisnis tersebut. Nah, apa alasannya atau apa dasarnya? Dasarnya yang pertama adalah begini, hampir sama dengan yang tadi, yaitu ketika bisnis kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya yakin Tuhan menginginkan kita tetap melakukan atau menjalankan bisnis itu. Walaupun kelihatannya itu gagal. Kita bilang, oh kelihatannya gagal. Nanti kita cari tahu alasannya ya. Ya, bisnis yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin bahwa tetap Tuhan menginginkan kita melakukan hal itu. Kemudian, bisnis yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita berbisnis dengan bisnis yang ada, yang kita lakukan, kemudian Tuhan semakin dimuliakan atau Tuhan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya yakin itu Tuhan tetap menginginkan kita melakukan hal itu. Tetap kita melanjutkan bisnis tersebut. Dan bisnis yang kita lakukan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka saya yakin juga Tuhan menginginkan kita tetap melakukan. Bukan Tuhan tidak mengizinkan, tetapi Tuhan menginginkan untuk kita terus dalam hal itu. Bisnis yang kita lakukan membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita merasakan bagaimana anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita, maka saya yakin Tuhan tetap menginginkan kita untuk melanjutkan
hal tersebut. Nah, dari mana ayat-ayatnya? Di dalam Kolose 3 ayat 23-24, firman Tuhan bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Firman Tuhan bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya yakin bukan cuma di dalam hal keseharian kita firman Tuhan ini, tetapi juga dalam hal kita berbisnis. Jikalau dalam bisnis kita itu kita melakukan dengan segenap hati, seperti kita lakukan untuk Tuhan, melalui bisnis kita itu untuk kemuliaan Tuhan, melalui bisnis itu sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka itu Tuhan inginkan untuk supaya kita melakukan hal tersebut. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, orang melihat dan kemudian memuliakan Bapa di surga. Nah, termasuk juga di dalam bisnis kita. Ketika kita berbisnis, orang melihat bahwa ada Kristus dalam kita, bahwa kita ada orang yang takut akan Tuhan, bahwa kita ada orang yang setia, maka kita itu bisa menjadi apa ya, dampak bisa berdampak menjadi garam dan terang di depan banyak orang. Sehingga saya percaya kalau begitu kita menjalankan bisnis seperti demikian, maka Tuhan mengizinkan untuk kita terus melakukan hal itu. Nah, tetapi seseorang yang kasih oleh Tuhan, saya ngerti. Mungkin ada yang bilang begini, tapi kan kelihatannya gagal. Contoh kan kelihatannya kan gagal. Bisnis yang saya lakukan itu, saya merasa atau kelihatannya gagal. Masa kalau kelihatan gagal itu benarkah Tuhan menginginkan kita melanjutkan bisnis itu? Ya mungkin kita punya pemikiran begitu, kan ini kan gagal. Sepertinya gagal. Apakah Tuhan tidak menginginkan saya untuk jangan lanjutkan itu dan beralih ke yang lain? Beda, kalau bisnisnya itu lancar, bisnis itu omsetnya banyak dan sebagainya, ya berarti Tuhan mau saya lanjut. Tapi kan ini gagal. Kalau gagal masa benarkah Tuhan menginginkan kita melanjutkan bisnis kita? Nah, kita lihat ya di dalam Markus 8 ayat 36-37. Firman Tuhan bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, apa yang mau saya katakan dari bagian ini? Sesuatu yang saya mau katakan di bagian begini, apa gunanya kita punya seluruh dunia? Apa gunanya kita menjadi kaya raya tapi kita binasa? Kita binasa itu nggak ada guna semua kekayaan itu. Dan ini juga kita bisa terapkan di dalam bisnis. Bukannya memang dalam bisnis itu tidak boleh untuk apa ya, cari untung, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau cuma mau cari untung, Tuhan bisa kasih. Tuhan kita kan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, dia bisa memberikan kepada kita ya apa yang kita butuhkan. Dia bisa dalam tanda kutip ya memberikan kita kekayaan. Tuhan itu sanggup kok. Walaupun walaupun bisnis kita itu kelihatannya gagal, tapi saya percaya kalau Tuhan mau memberkati kita, dia bisa melakukan hal itu. Nah, sehingga memang ini bicara tentang sudut pandang, ini bicara tentang perspektif. Nah, setiap kita manusia, mungkin ketika kita bicara tentang bisnis, maka perspektif kita, sudut pandang kita itu bicara tentang ya keuntungan. Sehingga kalau kita bilang ini nggak untung, gagal, berarti kan harusnya ganti. Harusnya ganti, jangan bisnis itu, bisnis yang lain. Tetapi Tuhan punya cara pandang beda. Tuhan punya cara pandang itu, dia bukan memandang bahwa, oh, ketika bisnis itu gagal, berarti saya menginginkan supaya anak-anak saya itu ganti bisnisnya dengan yang lebih berhasil. Bukan. Tetapi cara pandang Tuhan, yaitu di dalam bisnis itu pun, apakah semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi sudut pandang Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah di dalam bisnis yang kita lakukan, kita melakukan bisnis itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah dengan kita melakukan bisnis itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung dengan Dia, semakin percaya dengan Dia. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saya percaya walaupun bisnis itu kelihatan gagal, Tuhan mengizinkan kita untuk terus melanjutkan melanjutkan bisnis itu. Apalagi kan pertanyaannya kelihatannya gagal. Apakah Tuhan tidak bisa putar dengan memberkati kita?
Atau apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita dengan hal-hal yang lain? Nah, cuma memang cara pandang kita terkadang memandangnya bahwa kalau bicara bisnis berarti orientasinya cuma profit. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak hanya bicara tentang profit, karena kalau dia memberkati, dia bisa memberkati kita dengan cara apapun, walaupun kelihatannya gagal usaha kita. Tapi Tuhan mau di dalam berbisnis itu kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan berbisnis itu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini poin 1.1. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin 1.2. Poin 1.2, pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa mengetahui apa Tuhan ingin saya terus berusaha, terus dalam usaha itu, atau beralih ke usaha yang lain? Jawaban saya adalah begini, dengan bergumul bersama Tuhan. Saya percaya begini ya, walaupun bisnis tadi kelihatannya gagal, terus kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, kita dengan bisnis kita itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa kalaupun mau ganti bisnis, itu juga Tuhan nggak larang. Karena apa? Karena kita sudah ada frame-nya atau kita sudah ada satu satu dasar di dalam kita berbisnis, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kita ganti bisnis yang lain pun pasti dasar yang sama kita pakai. Saya yakin itu. Karena orang yang sudah sungguh-sungguh punya itu berarti orientasinya beda. Sehingga kalaupun kelihatan gagal dan mau coba yang lain, juga tidak masalah. Jadi tadi kan tanya kan Tuhan mengizinkan atau tidak mengizinkan, dan kita pakai dasar itu kan. Tetapi kalau memang dasarnya betul bahwa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya, kalaupun kita ganti bisnis itu, saya percaya itu juga Tuhan nggak larang, gitu. Karena apa? Karena dasarnya kita sudah betul, kita berbisnis dengan cara yang benar, sehingga mau ganti pun tidak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Tuhan ingin saya terus di usaha itu atau ganti? Nah, bagaimana caranya? Nah, jawabannya tidak ada jawaban yang lain selain jawaban bergumul bersama dengan Tuhan. Ya, manusia zaman sekarang itu punya satu pemikiran yang instan. Jadi mau ketika saya mau lanjut atau mau ganti bisnis, mau seakan-akan Tuhan langsung bicara di telinga, iya lanjutkan atau ganti. Padahal keindahan kehidupan Kristen itu salah satunya adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Itu merupakan satu keindahan dari kehidupan Kristen. Karena bagaimana? Karena dengan kita bergumul bersama Tuhan, dengan kita berjalan bersama Tuhan, itu kita semakin hari semakin mengerti yang Tuhan mau. Sehingga ada kepekaan bagi kita bahwa, oh saya mau lanjutkan itu bisnis atau saya mau ganti dengan bisnis lain. Karena kita sudah terbiasa bergumul bersama dengan Tuhan, kita sudah terbiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu membuat kepekaan kita itu semakin tajam. Tajam kita tahu bahwa, oh iya ganti atau iya teruskan. Dan saudara-saudara, kehidupan Kristen yang bergumul bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang terus-menerus kita lakukan. Seumur hidup kita itu kita harus terus-menerus bergumul bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bahkan rencana-rencananya itu terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Terkadang kita bisa terkagum-kagum dengan caranya dia. Nah, sehingga kita perlu untuk terus bergumul. Dia bukan Tuhan yang gampang kita tebak. Oh, dia kalau kalau saya begini, berarti dia akan begini. Kalau dia begini, berarti saya mesti begini. Tidak. Dia bukan Allah yang mudah untuk ditebak. Tetapi dia adalah Allah yang kreatif. Sehingga begitu untuk kita cari tahu lanjut atau tidak, ya bergumul bersama dengan Tuhan. Dan bukan cuma di dalam bisnis, di dalam segala hal pun ya kita harus bergumul bersama Tuhan. Ini jadi hal yang indah, yaitu kehidupan kekristenan yang indah. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau kasih satu statement. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, pada akhirnya bisnis itu bukan lagi hanya sekedar untung rugi, tetapi berbicara tentang Tuhan. Nah, waktu kita belum mengalami pengenalan dengan Tuhan yang dalam, mungkin kita pikir, oh bisnis hanya sekedar untung rugi. Jadi kalau dapat untung, lanjut bisnis. Kalau tidak untung, berarti kita ganti bisnis lain. Nah, ketika bisnis itu kayaknya masa depannya nggak cerah, prospeknya nggak baik, kita ganti. Nah, bukan cuma sekedar itu.
Ketika kita terus-menerus hidup bergumul bersama dengan Tuhan, terus menanyakan, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam bisnis ini? Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya ganti? Atau saya harus tidak lagi berbisnis ini, harus berbisnis yang lain. Nah, pada akhirnya itu kita akan menyadari bahwa bisnis yang kita kerjakan bukan lagi cuma bicara sekedar untung rugi, tetapi berbicara tentang Tuhan. Dari mana ayatnya? Dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jikalau Tuhan percayakan bisnis kepada kita, yaitu dari Tuhan, bukan dari kita. Walaupun kita yang berusaha, tapi Tuhan yang kasih hikmat. Nah, sehingga dari Dia dan juga oleh Dia dan juga harus kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi mungkin orang bilang begini, tapi kan tetap kan maksudnya kalau saya lanjut lanjut di itu, di bisnis itu, terus ternyata bisnisnya itu sepertinya gagal. Masa sih Tuhan apa ya pingin kita bangkrut? Masa sih? Kan bilang kan yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang penting sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kan gagal, nanti kita bangkrut. Apakah memang Tuhan mau saat kita bangkrut? Yang penting untuk kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu saya tidak bisa jawab, tetapi saya mau kasih satu ayat. Satu ayat yaitu Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu, padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tidak tahu ketika kita melanjutkan itu sesuai dengan yang Tuhan mau, kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, terus apakah akan bangkrut atau tidak bangkrut. Tetapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Bisa saja ketika tetap kita lanjutkan kita bangkrut, tetapi kita nggak stres. Kita nggak stres karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kita. Kita sadar bahwa Tuhan mau berkarya sesuatu bagi kita. Mungkin bisnisnya itu kita salah di manajemennya atau lain sebagainya, perekrutan orang mungkin kita salah dan lain sebagainya. Dan ternyata beberapa tahun kemudian Tuhan kasih kesempatan lagi kita ada bisnis lagi yang lain dan ternyata bisnis itu sukses. Bukankah itu berkat double ya? Bukankah itu berkat Tuhan? Maksudnya kita sudah jalankan sesuai dengan yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Dan ternyata juga Tuhan tambah dengan berkat, yaitu kita dapat berkat secara jasmani. Nah, saya nggak tahu itu mau ke depannya bagaimana ketika kita berjalan. Maka dari itu, butuh memang terus untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi selain bergumul bersama dengan Tuhan, kita pegang ayat ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kalau ada yang mau komentar, ada yang mau pertajam, dipersilakan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kapan Allah menciptakan neraka? Apakah setelah dosa muncul atau bersamaan dengan hari penciptaan hari pertama? Jadi ada yang bertanya bahwa kapan neraka itu diciptakan. Nah, saudara-saudara kita lihat dulu ya, karena kan ini menyangkut dengan pertanyaannya menyangkut dengan setelah dosa muncul atau bersamaan dengan hari penciptaan hari pertama. Jadi kita lihat dulu tentang hari penciptaan ya. Nah, saya melihat di dalam Kejadian 1 ayat 4, ayat 5, ayat 12 dan ayat 31. Jadi di dalam ayat 4 dari pasal 1 Kejadian dia bilang begini, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Kemudian ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan kemudian ayat 31,
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini, dari tentang penciptaan ini Tuhan tidak menyinggung soal penciptaan neraka. Gitu. Bahkan di dalam penciptaan ini, di dalam kejadian satu ini, ada berulang kali Tuhan bilang terang itu baik, ada berulang kali Tuhan bilang tentang baik. Bahwa penciptaan itu baik, dia melihat semuanya baik, bahkan dikatakan semuanya amat baik. Sedangkan kalau kita lihat neraka, neraka itu kan bukan sesuatu yang baik, tempat penghukuman dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasanya bahwa di dalam apa ya kejadian satu atau hari penciptaan ini neraka tidak diciptakan di situ. Dari bagian ini ya kalau kita lihat ya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya kapan sih neraka itu dibicarakan? Jadi dia bilang begini kan, di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bilang begini, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi dari bagian ini ada bilang tentang neraka, dan neraka itu adalah tempatnya malaikat yang berbuat dosa. Malaikat yang berbuat dosa, Tuhan melemparkan mereka ke dalam neraka. Itu berarti bahwa setelah kejatuhan manusia, itu neraka itu sudah ada. Waktu waktu setelah kejatuhan malaikat dalam dosa, neraka itu sudah ada. Nah, sekarang kita hubungkan, kapankah malaikat itu jatuh dalam dosa? Apakah malaikat jatuh dalam dosa itu sesudah penciptaan, penciptaan hari pertama sampai hari keenam, atau sebelum penciptaan? Ya, kita lihat ya kalau kalau bicara tentang neraka itu tentang apa malaikat jatuh dalam dosa. Nah, kita tahu bahwa malaikat jatuh dalam dosa itu sebelum penciptaan. Sebelum penciptaannya hari pertama sampai hari ke-6 dan 7 Tuhan beristirahat. Begitu kan? Jadi berarti neraka ini kita bisa simpulkan sudah ada sebelum penciptaan. Sudah ada sebelum penciptaan, itu neraka sudah ada. Yaitu ketika malaikat itu ingin menjadi seperti Allah dan kemudian malaikat berdosa, Tuhan membuang di neraka. Tetapi kalau tanya kapan tepatnya maksudnya sebelumnya itu sebelum kapan? Nah, karena itu kan berada di luar ruang dan waktu, jadi kita tidak bisa apa menjelaskan secara detail karena di luar ruang dan waktu, tetapi satu hal yang pasti bahwa neraka itu ada sesudah atau ketika malaikat itu jatuh dalam dosa. Dan itu bukan berarti satu ketergesa-gesaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan malaikat, kemudian Tuhan nggak sangka bahwa malaikat jatuh dalam dosa, baru Tuhan bilang, oh saya mau bikin neraka ini karena dia jatuh dalam dosa. Tentu saja tidak, karena dari sejak kekekalan Tuhan itu sudah maha kuasa, dia maha tahu, jadi dia tahu segala sesuatu, dia tahu juga malaikat itu akan jatuh dan neraka itu ada. Jadi berarti kalau tanya pertanyaan ini, berarti ini berarti bahwa neraka itu ada sebelum penciptaan. Yaitu Alkitab beritahu bahwa neraka itu ada karena malaikat jatuh dalam dosa dan Tuhan melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, neraka itu bukan cuma sekedar menjadi tempat malaikat yang berdosa, yang ingin menjadi seperti Allah dan lain sebagainya, tetapi juga di dalam Matius 25 ayat 41 bilang begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa neraka itu sebenarnya bukan cuma tempat malaikat yang jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka tempatnya itu adalah di dalam api yang kekal atau digambarkan ini adalah neraka. Sehingga saudara-saudara dari sini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa neraka itu merupakan tempat penghukuman kekal, tempat penderitaan kekal, tempat di mana kita terpisah dengan pencipta kita selama-lamanya. Jadi ketika kita bicara neraka, kita bukan cuma sekedar bicara neraka, kapan neraka itu ada, kapan neraka itu diciptakan, apakah pada hari penciptaan atau manusia itu dosa dan sebagainya, bukan cuma sampai stop di situ. Karena ada satu urgensi yang sangat penting ketika kita bicara neraka.
yaitu tadi tempat penyiksaan, api yang kekal, penghukuman yang kekal, tempat penderitaan kekal, tempat di mana kita terpisah dengan pencipta kita selama-lamanya. Sehingga kalau kita merenungkan bagian ini, maka kita akan dapat satu pemahaman bahwa, wah, memang neraka ini merupakan satu kengerian. Neraka ini merupakan satu tempat yang saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau ketika saya meninggal dunia, tempat saya itu adalah di neraka. Saya nggak mau. Karena neraka itu tempat penghukuman kekal, tempat penderitaan selama-lamanya. Nah, sehingga itu saya mau mengajak kita untuk renungkan hal itu. Dan bukan cuma kita renungkan hal itu, tapi juga kita pikirkan. Berarti kalau kita tidak mau ke neraka, karena neraka itu tempat penghukuman kekal, kalau neraka itu tempat penderitaan kekal, tempat di mana kita terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, maka yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena neraka itu yang dipersoalkan bukan cuma kapan dia diciptakan, kapan dia ada, tetapi neraka itu kita persoalkan karena orang-orang yang tidak percaya akan menuju ke sana. Karena orang-orang yang tidak percaya akan masuk ke neraka yang merupakan tempat penderitaan kekal. Sehingga renungkan, saya tidak mau ke sana, maka saya harus percaya kepada Kristus. Saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau saya meninggal dunia, kapanpun saya yakin saya tidak akan menuju ke neraka. Saya tidak akan berada di tempat penderitaan kekal selama-lamanya. Tetapi saya akan berada di surga bersama dengan pencipta saya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Allah Tritunggal. Nah, ini yang kedua, pertanyaan kedua yang saya bisa jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau pertajam? Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, malaikat Tuhan datang ke Sodom. Mengapa Lot bisa mengetahui jika orang tersebut adalah malaikat, sedangkan penduduk kota Sodom tidak mengetahuinya? Baru pertanyaan kedua, dalam perjanjian lama, misalnya Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, Abraham segera menjamu tiga orang tersebut, dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, Lot mengundang orang itu untuk menginap di rumahnya. Apakah dalam perjanjian lama merupakan hal yang biasa menjamu orang yang baru dikenal, atau hal ini dilakukan karena Abraham dan Lot tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat? Makasih Musa. Nah, jadi pertanyaan ketiga ini ada dua pertanyaan, jadi sehingga kita akan bagi di dalam dua kali jawaban. Yaitu kita bagi dalam pertanyaan 3.1. Jadi dalam 3.1 bertanya begini, dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, malaikat Tuhan datang ke Sodom. Nah, mengapa Lot bisa mengetahui jika orang tersebut adalah malaikat, sedangkan penduduk kota Sodom tidak mengetahuinya? Nah, kita lihat dulu satu ayat aja ya, ayat 19, ayat 1, karena kan panjang, Kejadian 19, ayat 1 sampai 29 itu panjang. Jadi kita lihat aja ayat 1. Ayat 1 bilang begini, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ketika lihat malaikat, Lot datang, menyongsong mereka, sujud, menyembah mereka. Nah, mengapa Lot tahu dan orang-orang Sodom itu nggak tahu? Ya itu ya pertanyaannya ya. Nah, kita lihat beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan kenapa Lot bisa tahu. Yang pertama, kemungkinan pertama itu Lot adalah salah seorang yang penting di kota Sodom. Nah, dari mana kita tahu bahwa Lot itu salah seorang yang penting di kota Sodom? Ya, kalau ayat tadi kan bilang begini, duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, saudara-saudara, untuk duduk di pintu gerbang Sodom, ini maksudnya dalam pengertian begini, maksudnya bukan cuma kalau kita sekarang, maksudnya kita mau duduk di mana, Cek, itu nggak ada pengaruh di antara penting atau tidak pentingnya kita.
gitu ya. Jadi kalau kita mau duduk umpama di perempatan atau di pertigaan jalan, itu kan nggak ada hubungannya itu dengan pengaruh atau tidak pengaruh. Tapi kalau untuk kebudayaan pada masa itu, ketika ada seseorang duduk di pintu gerbang begitu di suatu tempat, itu menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang yang penting. Kita ingat ya di dalam Rut, di Rut 4 ayat 1 dan 2. Rut 4 ayat 1 dengan 2 firman Tuhan bilang begini. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini," maka duduklah mereka. Jadi ada tua-tua di situ. Duduk situ itu biasanya untuk orang-orang yang penting. Jadi kemungkinan tadi pertama bahwa Lot salah seorang yang penting di kota Sodom, itu kan kalau orang penting kan berarti dia tahu semua orang. Lalu lalang dia tahu orang ini siapa, sehingga juga pasti dia tahu bahwa orang yang datangnya adalah orang asing. Orang asing. Jadi kemungkinan pertama kenapa Lot tahu? Karena Lot adalah seorang yang terkenal atau seorang yang penting. Tetapi kemungkinan yang pertama ini juga bisa dipatahkan karena kan orang yang asing belum tentu Lot bisa tahu bahwa itu malaikat. Bisa jadi kan perantau, orang yang datang. Orang yang datang maka disebut orang asing ini. Oh, orang asing nggak pernah ada di kota Sodom, Sodom dan Gomora ini berarti dia orang asing. Bisa saja juga orang asing pendatang atau perantau. Kenapa Lot bisa tahu itu Allah atau malaikat? Kenapa? Sehingga kemungkinan pertama ini rasa-rasanya tidak mungkin. Bukan itu alasannya. Kemudian yang kedua, karena Lot pernah mendengar tentang malaikat. Nah, dari mana kita tahu Lot pernah mendengar tentang malaikat? Ya, dari pamannya, dari Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2, firman Tuhan bilang begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara-saudara, ini peristiwa bagaimana Abraham kedatangan tamu yang ternyata itu adalah malaikat dan juga Tuhan. Nah, tentu saja memang bagian ini tidak menceritakan bagaimana Abraham, tidak secara terang-terangan menceritakan bagaimana Abraham itu menceritakan kepada Lot. Tetapi karena ada hubungan saudara, ada ikatan darah antara Abraham dan Lot, sangat mungkin bahwa Abraham menceritakan hal itu kepada Lot, atau sangat mungkin juga Lot tahu kejadian itu. Mungkin Lot ada di situ, atau Lot mendengarkan cerita dari Abraham. Sehingga ketika Lot ada di pintu gerbang itu, dia lihat ada yang datang, seorang yang asing. Kemudian dia ingat, oh Abraham juga pernah mengalami hal yang demikian. Jadi ini adalah Allah atau ini adalah malaikat dan Tuhan. Tetapi seseorang yang kasih oleh Tuhan, kemungkinan ini pun bisa dipatahkan. Karena apa? Karena bisa jadi juga itu orang asing. Memang lo tahu ceritanya bahwa Abraham itu pernah didatangi oleh malaikat Tuhan. Tetapi bukankah orang yang asing ini tidak bisa serta-merta langsung dibilang, oh itu Tuhan. Nanti tiap orang asing yang datang, Lot anggap Tuhan semua, semua dia sujud sembah, semua dia ajak. Tentu saja kan nggak bisa seperti demikian kan. Jadi ada kemungkinan juga, kemungkinan itu dipatahkan. Lanjut, kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu adalah karena Tuhan memberikan kepekaan kepada Lot. Karena Tuhan memberikan kepekaan kepada Lot, sehingga Lot tahu bahwa yang datang ini adalah malaikat Tuhan. Dan kalau kita baca ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 7, 2 Petrus 2 ayat 7 bilang begini, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita dengan cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita dan seterusnya. Berarti Tuhan itu bisa saja memberikan kepekaan kepada Lot sehingga Lot sadar bahwa orang yang datang ini bukan orang biasa atau bukan orang asing tetapi malaikat Tuhan. Dan saya lebih condong ke yang kemungkinan ketiga ini.
bahwa Tuhan memberikan kepekaan kepada Lot sehingga Lot tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang Sodom dan Gomora? Katanya tadi kan Sodom kan sedangkan mereka nggak tahu. Ya jawabannya karena Tuhan tidak memberikan kepekaan kepada mereka. Tuhan tidak menyatakan kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 5 memberitahukan betapa bobroknya orang-orang pada saat itu. Dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota masih orang-orang di kota itu, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Betapa jahatnya orang-orang di kota Sodom itu. Betapa bobroknya moral orang-orang di kota Sodom itu. Sehingga Tuhan tidak memberikan kepekaan kepada mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Untuk apa Tuhan tidak memberikan kepekaan? Yaitu karena Tuhan ingin menyatakan keadilannya untuk menghukum kota Sodom. Sehingga kalau tanya mengapa sampai Lot tahu, saya lebih condong ke kemungkinan yang ketiga tadi. Karena Tuhan memberikan kepekaan kepada Lot sehingga Lot tahu. Nah, itu yang pertanyaan pertama dari pertanyaan ketiga. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga 3.2. Dalam perjanjian lama, misalnya Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, Abraham segera menjamu 3 orang tersebut. Dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, Lot mengundang orang itu untuk menginap di rumahnya. Nah, apakah dalam perjanjian lama merupakan hal yang biasa menjamu orang yang baru dikenal, atau hal ini dilakukan karena Abraham dan Lot tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat? Nah, dari pertanyaan kedua 3.2 ini saya menjawab keduanya. Keduanya, Lot diberikan kepekaan kepada Tuhan oleh Tuhan sehingga dia mengetahui tamunya adalah malaikat dan juga sekaligus itu merupakan budaya orang pada saat itu. Ramah tamah, keramah tamahan, hospitality. Nah, karena orang pada saat itu budayanya ramah, ada ramah tamah dan sebagainya, maka juga Abraham menyambut orang-orang yang datang pada saat itu, yang ternyata itu adalah Tuhan atau malaikat. Sehingga saya jawab keduanya. Keduanya, Tuhan berikan kepekaan, sekaligus juga memang ciri khas atau budaya pada saat itu sangat menekankan keramah tamahan. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari Abraham. Abraham menyambut orang itu, bukankah itu menunjukkan tentang satu apa ya keramah tamahan? Kalau Lot Tuhan berikan kepekaan, tapi kalau Abraham ada penafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya Abraham tidak tahu kalau itu adalah malaikat dan Tuhan yang 3 orang datang itu. Tetapi karena memang dia budaya pada saat itu sangat menjunjung tinggi keramah tamahan sehingga Abraham menyambut tamu-tamunya itu yang ternyata itu adalah Tuhan dan malaikat. Jadi keduanya. Dan bukankah di dalam Imamat juga dibilang ya, Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan alam. Nah, tapi mungkin kita bilang begini, tapi ini kan sudah jauh, sudah Abraham. Ini kan sudah orang Israel, toh. Orang Israel baru Tuhan bilang, toh, jangan, harus tetap ada hospitality, harus ada keramah tamahan. Tetapi berkaca juga dari sebelumnya yang bagaimana Abraham menyambut, itu kan jadi budaya terus-menerus, dan juga di dalam imamat ini dikeluarkan untuk orang Israel. Bahwa jangan sampai kita tindas, jangan sampai menindas orang asing. Tetapi anggap orang asing itu harus seperti kalian orang Israel. Jadi ini merupakan satu budaya ciri khas orang-orang pada saat itu, yaitu memiliki hospitality atau keramah tamahan. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan berkembang, lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita zaman sekarang? Oh, berarti apakah kita zaman sekarang kita menjiplak apa yang dilakukan oleh Abraham dan Lot? Atau maksudnya kita mengikuti secara hurufiah atau harafiah apa yang dilakukan oleh Abraham dengan Lot? Yaitu kita kalau ada tamu asing kita panggil ke rumah, ayo ke rumah, datang ke rumah kita jamu, kita berikan makanan dan sebagainya. Apa seperti demikian?
Tentu saja saya jawab tidak. Tetapi prinsipnya tetap sama ada, yaitu hospitality, yaitu keramah tamahan. Kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki keramah tamahan, harus memiliki satu sikap hospitality. Walaupun tidak secara hurufiah seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Lot. Jadi kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Intinya harus ada keramah tamahan. Itu prinsip itu harus tetap ada sampai dengan sekarang. Ya, kalau bicara yang Abraham dan Lot kan ajak makan dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa mengambil prinsipnya hospitality keramah tamahan ya kita ajak orang itu makan di luar, kita dengar apa curhatnya, kita dengar apa ya maksudnya dia mau mengeluarkan unek-unek dan lain sebagainya. Prinsipnya tetap ada. Jangan anggap enteng, jangan meremehkan orang yang kita tahu oh statusnya di bawah kita jauh, terus kita tambah injak, jangan, karena dia sama-sama juga adalah manusia. Apalagi kalau dia orang percaya, ya kita statusnya sama di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi prinsipnya sama, keramah tamahan, hospitality. Ya, caranya mungkin yang bisa berbeda. Jadi tidak seperti Abraham dan Lot. Nah, sampai di sini saya bisa jawab. Apakah ada yang mau berikan tanggapan atau lebih mempertajam pertanyaan yang ketiga? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, apakah makanan yang sudah dipersembahkan di altar atau dalam kegiatan cembeng itu boleh dimakan? Pertanyaan keempat. Nah, saya akan menjawab pertanyaan keempat ini dengan langsung landasan ayat Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 33. Saya baca ya, agak panjang ini. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 33. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu atau sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 33, maka saya akan menjawab apakah boleh makan makanan yang telah dipersembahkan dalam acara cembeng. Itu saya akan menjawab dengan dua jawaban atau tiga jawaban, yaitu tidak boleh dan boleh.
tidak boleh dan boleh. Nah, kita lihat satu persatu ya, yang tidak boleh kita makan. Di dalam ayat 20 ayat 21, dia bilang, bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan dari juga cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi di dalam kategori ini kita tidak boleh. Yaitu maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya ketika sedang dalam perayaan. Jadi kalau dalam perayaan Cembeng, terus kita diundang di situ dan kemudian kita melihat ya sedang perayaan itu dipersembahkan tuh kepada apa ya arwah leluhur dan lain sebagainya, maka kita nggak boleh. Kita nggak boleh karena Tuhan bilang dalam bagian ini dia tidak menginginkan bahwa kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Kita nggak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Jadi dalam 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 kategori atau dalam kasus kita mengikuti perayaannya nggak boleh, nggak boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan. Kemudian yang kedua boleh, yang kedua boleh itu dalam dalam hal apa? Yaitu dalam ayat 25, 26. Jadi dalam ayat 25, 26 dibilang begini, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi pada zaman itu, jadi kan apa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, terkadang itu dijual di pasar, pasar daging. Nah, bagian ini bilang kalau yang jual di pasar daging itu terus kita beli dan kita tidak tahu, itu boleh, silakan makan. Karena apa? Karena dia bilang kan bumi segala isinya itu adalah milik Tuhan. Kita makan dengan penuh ucapan syukur, ya bisa, boleh. Ya, bukankah aneh ya? Kalau kita waktu mau beli makanan, mau beli daging, kita tanya dulu yang kita mau beli. Ini daging dapat dari mana? Dia, oh dapat dari sana. Ini sudah dipersembahkan kan ke ini ke Roro Jahat atau sudah dipersembahkan di acara-acara persembahan khusus kepada Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Kan aneh kan? Nanti setiap kita ke pasar katanya begitu orang nggak mau jual lagi makanan daging atau bahan makanan ke kita. Langsung bilang sudah nggak usah kita nggak mau jual, kita mau cari pembeli yang lain aja. Tuh, jadi dalam hal itu, dalam hal ketika kita beli, kita belanja, kita nggak tahu, silakan makan. Itu boleh. Itu tidak apa-apa. Karena bumi dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Kita makan dengan penuh ucapan syukur, silakan makan. Walaupun yang kita makan itu adalah daging yang dipersembahkan kepada yang lain-lain gitu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya jawab boleh dan tidak boleh, yaitu di dalam kasus ini. Ayat 27, 28, 29. Ayat 7, 28, 29 bilang begini, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapakah kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Maksudnya begini, sudah selesai perayaannya, makanannya itu sudah di meja, terus orang undang kita. Ayo datang ke rumah. Kemudian mereka kasih itu makanan itu. Nah, kalau orang kasih makanan itu, makan, sikat, boleh. Tapi kalau kita pergi dua orang, pergi tiga orang, dan ternyata teman kita ini lemah imannya, mungkin baru percaya, dan ketika orang tuan rumah undang ke kita, dan kita pergi, dan kemudian ada yang mengatakan begini, ini makanan yang kita makan, ini makanan yang sudah dipersembahkan, kepada berhala. Maka demi orang itu tidak tersandung karena kita makan, maka jangan makan, nggak boleh, nggak boleh makan. Jangan sampai tersandung. Dia bilang begini dalam eh,
Oleh karena dia yang di dalam ayat 28 bagian belakang ini dia bilang, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang dimaksudkan dengan keberatan-keberatan hati nurani bukan keberatan hati nurani kita sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Maksudnya orang lain yang bilang itu, ini makanan persembahan, dipersembahkan kepada berhala. Terus ketika kita makan, dia ini apa eh, jadi batu sandungan bagi dia. Nah, maka dari itu daripada jadi batu sandungan jangan makan. Jangan makan. Tapi bagaimana kalau di rumah? Kalau di rumah kalau cuma kita dengan orang tua. Kan orang tua mungkin itu kan ada apa mempersembahkan makanan itu terus kasih makan. Tidak ada makanan yang lain. Cuma itu makanannya. Apa kita harus beli tempat lain atau bagaimana? Nah, saya jawab, kalau di luar acara perayaan, maka makan aja, nggak apa-apa. Karena kan yang tadi itu bilang tidak boleh makan, yang bagian ketiga ini tidak boleh makan, itu kan karena pertimbangan hati nurani orang lain. Jangan sampai orang lain tersandung dengan kita. Dia belum kuat iman, belum dewasa dalam Tuhan, terus dia bilang ini, itu makanan persembahan kepada berhala. Terus kita makan jadi batu sandungan. Tapi kalau cuma kita dengan keluarga, dengan orang tua kita, ya kita tahu bahwa yang penting bukan perayaan. Kalau lagi perayaan kan nggak boleh. Tadi sudah dikasih tahu kan, kalau sementara perayaan, kita ikut perayaannya, nggak boleh. Tapi kalau sesudah perayaan, sudah di situ, sudah ada makanan, dan cuma kita, ya kita makan. Kita tahu kok bahwa dikatakan bahwa bumi serta segala isinya itu adalah milik Tuhan. Toh segala boleh makan segala sesuatu, kan? Boleh makan ya silakan makan. Di luar perayaan. Yang tidak boleh itu perayaan. Kalau pada saat perayaan jangan, nggak boleh karena tidak boleh persekutuan bersama dengan yang itu, yang jahat itu. Nah, ini yang bisa saya jawab dalam pertanyaan yang keempat. Nah, ada yang ingin menjelaskan lebih lanjut atau mungkin bertanya atau mungkin lebih pertajam, persilakan. Kalau nggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke Contoh, pertanyaan. Ya, boleh tanya nih, ya silakan. itu kalau misalnya kayak Imlek kan itu kan sebelum apa perayaan sebelum Imlek, malam Imlek gitu biasanya kan eh, kalau masih ada keluarga Chinese itu kan dia kan mempersembahkan kan gitu. Baru dia kan ajak semua itu keluarga semua habis sembayangan baru di dikasih makan gitu itu gimana ceritanya contoh kita Itu itu dia ajak sebagai makan diajak makan sesudah perayaan ya. iya habis sudah sembayangan gitu. Sesudah sembayangan ya. Waktu sembayangan kita ada nggak? Ada aja sih cuma ngeliatin aja ndak Kak, hadir juga gimana gitu. Hah? iya. Kalau saya sih menjawab kalau sementara perayaan nggak boleh. Karena firman Tuhan jelas bilang itu tadi, jangan bersekutu itu. Tapi kalau sudah perayaan dan tidak ada orang Kristen yang dalam tanda kutip ya lemah iman, itu ya makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang Kristen yang lemah iman, sesudah perayaan ini kita sesudah perayaan ya, ya jangan makan. Karena jangan sampai kita jadi batu sandungan. Itu. Oh, jadi Kalau enggak, habis sudah perayaan dia habis sembayangan saya kan cuma karena hadir nggak enak juga hadir aja ngeliatin aja saya nggak ikut sih tapi hmm, eh, saya saya juga berkelit juga sih kan dia sediakan makan eh, hmm, ya, ditaruh aja situ saya nggak mau makan juga sih cuma kan nggak hmm, enak juga tapi aku ya gimana lah gitu hmm. Iya, gimana. saya tidak tahu maksudnya situasi jelasnya bagaimana, tapi saya bisa jawab kalau perayaan nggak boleh. Kalau perayaan Oh, nggak boleh. Nah, saya nggak tahu apakah waktu perayaan itu kita ada di situ, tetapi setelah perayaan mungkin sudah selesai 1 jam dan lain sebagainya, sudah taruh di makanan, atau pada saat memang lagi perayaan diambil terus dikasih. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Cuma kan maksudnya untuk jelasnya case-nya, kasusnya kan saya nggak tahu bagaimana. Yang pasti firman Tuhan bilang kalau ada perayaan, sementara perayaan kita ikut di situ nggak boleh makan, hmm. nggak boleh Biasanya makan. sih selesai anu contoh gitu baru kumpul itu makanan dibawa ada yang sudah sembahyang ada yang belum nggak tahu yang mana pokoknya ditaruh di situ
Oh iya. Kalau intinya kalau sudah selesai, kalau nggak persembahan itu nggak sementara nggak sementara ritual, makan aja, boleh makan. Dulu saya pernah kan Tapi yang gini kali saya nggak makan gitu loh. Jadi saya ini juga serba anu. tapi kalau kita ada dengan orang Kristen sama-sama di situ, keluarga kita juga ada yang Kristen kan, dan baru percaya, intinya jangan sampai jadi batu sandungan. Kalau jadi batu sandungan, mending jangan makan. Atau bukan mending, kalau mau jadi batu sandungan jangan makan, gitu. Jangan sampai kan kita makan terus ternyata kan ada yang di keluarga besar itu ada yang baru Kristen. Terus ternyata dia bilang, makan itu makanan berhala itu kan. Nah, kita jadi batu sandungan. Kalau kita jadi batu sandungan jangan makan. Jadi bukan perkara maksudnya boleh atau tidak boleh, tapi jangan sampai jadi batu sandungan. Untuk kasus yang sesudah perayaan, sesudah ritual. Kalau ritual nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Mau nggak ada orang, mau ada orang, mau ada orang percaya, tidak ada orang percaya, tidak ada orang Kristen, ada orang Kristen, nggak boleh. Kalau lagi ritual. Tapi kalau sesudah ritual, sudah di makanan, diundang, suruh datang, ya makan aja, sikat aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan orang yang baru percaya, apalagi dia bilang tadi kan, itu makanan dipersembahkan kepada berhala itu. Jangan kita makan. Nanti jadi keberatan-keberatan hati nuraninya. Maksudnya kita jadi batu sandungan. Dia kan bilang, kok makan? Kok makan? Orang Kristen kan nggak makan itu. Persoalannya jangan sampai jadi batu sandungan. Dan tahu Jangan lagi sih, kita jangan lagi kita bantah, kita bilang begini, oh itu Tuhan sudah berkati, makan aja, lebih jadi batu sandungan lagi. Gitu. Ya silakan nih dan Devi. tahu, Ya, dan tahu. ya, ya, ya. Silakan nih. Itu biasanya kalau kita ya orang Chinese itu lagi ritual tuh nggak mungkin kita makan gitu loh. Hmm. Lagi acara ritual tuh nggak mungkin kita ambil makan gitu. Maksudnya lagi Hmm. sembahyang itu malah Hmm. nggak boleh diambil sama sekali. Jadi selesai yang maksudnya matching itu selesai sembahyang itu berarti oke-oke aja kan di luar dari ritual udah selesai gitu ya. Lebih bagus kita jangan datang waktu ritual. Kok Atak bilang waktu Cimbin ada jeruk dia makan boleh ndak? Selesai sembahyang jeruknya diambil makan. Makasih contoh. Iya. Jadi sih saya cuma sebatas menjawab seperti demikian gitu. Kalau pada saat ritual nggak boleh. Nah tapi IDB sudah meluruskan tadi kan bahwa kalau ritual itu nggak boleh. Tapi maksudnya apakah setelah ritual itu dalam sepersekian detik atau menit dikasih gitu? Itu kan berarti juga masih dalam bagian ritual. Itu masih dalam bagian ritual. Nah yang maksud saya yang setelah itu. Setelah itu ya berarti sudah selesaikan ritualnya. Tapi kalau kalau dalam jangka waktu umpama 1 menit itu kan berarti masih bagian ritual sebenarnya. Belum ada penutupan atau bagaimana. Nah ini yang perlu untuk lebih di maksudnya saya gali dalam ritualnya itu. Contoh, Ya. mau ini sedikit ini sih. Ini kan pertanyaan ini juga dulu pernah dipertanyakan dan pernah dijawab ya menurut saya. Itu Hmm. kalau kita mengacu di 1 Korintus 8 ayat 8 dan 9 itu kan dikatakan saya baca ya supaya bisa dengar. Makanan tidak membawa kita lebih, ini tentang makanan berhala. Hmm. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi menurut yang saya pernah dengar itu bukan masalah yang contoh tadi bilang perayaan boleh enggak boleh atau yang penting tidak jadi sandungan atau nanti di dalam ritual, bukan itu sih menurut saya. Apalagi tadi contoh ngomong misalkan di dalam keluarga nih ada persembahan berhala, orang tua kita belum Kristen terus kita makan, nggak apa-apa tadi kata contoh ngomong. Intinya bukan di situ sih sebenarnya kita tuh jangan, kalau mau makan boleh, nggak makan yang penting intinya itu jangan sampai menjadi batu sandungan aja intinya contoh. Jadi bukan Iya, saya masalah setuju. di ritualnya kak, pada waktu ritual apa enggak waktu contoh ngomong di keluarga itu loh, kan Iya, itu jadi batu sandungan buat orang tua kita. Yang contoh bilang kalau orang tua kita mempersembahkan nih di dalam keluarga enggak apa-apa, tapi kalau di dalam perayaan banyak orang kita enggak boleh, kan enggak begitu juga sebenarnya. Kalau di dalam keluarga orang tua kita bukan Kristen terus kita makan jadi batu sandungan kan enggak benar juga kayak gitu. Mungkin kita
kita bisa aja, tapi kita lihat ini jadi batu sandungan apa enggak. Misalkan apakah itu sesudah ritual kah apa atau gimana? Ya jangan. Kalau menurut kita banyak nih bukan orang Kristen ya jangan, karena itu kan akan menjadi batu sandungan tanpa kita tahu loh ya. Nah, tapi kalau kita misalkan sama-sama orang Kristen nih, oke aja kita ya lihat kan. Kalau tidak menjadi batu sandungan ya tidak apa-apa. Seperti yang tadi ayat 8 ngomong, enggak membuat kita jauh dari Tuhan kok. Nah, membuat kita juga dekat. Yang penting jangan jadi batu sandungan aja. Jangan sampai yang pernyataannya contoh tadi ngomong di dalam keluarga tadi itu sih saya yang garis bawain. Apalagi orang tua kita bukan Kristen, itu kan juga akan menjadi batu sandungan buat buat mereka kalau kita makan. Oh, oke, terima Lagi kasih contoh tadi jawabannya. bilang, "Oh, kalau masalah jangan hadir di ritual. Ya kita kan nggak tahu ritual tuh kapan atau apa. Intinya kan sebenarnya bukan kita mau jangan hadir di ritual atau intinya jangan sampai jadi batu sandungan kebebasannya kita itu. Itu sih menurut saya yang saya pernah dengar juga jawabannya ini. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembali lagi ke dasar Alkitab yang saya pakai. Jadi pertama, tidak boleh makan karena jelas bilang bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak bisa minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Berarti kalau sedang perayaan tidak boleh sama sekali. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ayat 25 bilang boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan keberatan-keberatan karena bumi segala isinya itu adalah milik Tuhan. Nah, kita mesti garis bawahi ini supaya kita itu tidak hanya membabi buta, oh apa pokoknya cuma cuma apa tadi istilahnya cuma yang jadi batu sandungan. Kalau begitu berarti nggak usah makan aja terus karena kan nanti jadi batu sandungan, baik jadi batu sandungan kepada orang percaya maupun jadi batu sandungan kepada orang yang tidak percaya. Karena orang tidak percaya kan bilang begini, orang Kristen kok makan persembahan berhala, padahal kan bilang kan cuma Tuhan yang disembah dan lain sebagainya. Nah, poin itu ya saya setuju memang. Jangan sampai jadi batu sandungan. Bukan cuma setuju, 1000% setuju. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ada ayat ini yang bilang boleh karena segala sesuatu itu, segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi poinnya ini di sini. Poinnya ini kita mesti ingat juga, jadi berarti boleh. Cuma kalau memang ada saudara-saudara yang tidak mau makan, dengan pertimbangan jangan sampai jadi batu sandungan, dalam pengertian begini kan, ya kita kan nggak tahu kan itu jadi batu sandungan atau enggak. Jadi supaya lebih menjaga, lebih aman, tidak makan, ya silakan karena memang itu betul. Kan betul kan ini kan bilang kan keberatan-keberatan bukan keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain yang bilang bahwa makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Maka jangan makan, jadi batu sandungan. Nggak apa-apa, mau semua situasi, semua kondisi kita nggak makan, kita jelaskan aja, kita bilang ya saya orang Kristen, saya tidak makan makanan apa yang dipersembahkan gitu tuh. Sorry ya, saya pilih makanan lain. Silakan, karena memang ayat itu bilang begitu. Jangan sampai jadi batu sandungan, jelas. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ayat yang bilang ini boleh makan segala sesuatu karena bumi dan isinya itu milik Tuhan. Nah, masa kita mesti mau tutup hal yang ini? Kan tidak kan? Tidak kan? Maka dari itu kan hal yang ini dimaksudkan di mana? Ya itu yang kalau kalau kita nggak tahu ini apa dipersembahkan atau enggak, ya sudah makan sikat aja. Kalau tidak Iya ada tadi yang kan, jadi kalau tidak ada oh di jadi contoh batu saya potong sandungan, contoh. sikat aja. Iya Begitu. itu kan tadi saya Hmm. enggak bilang dilarang contoh. Saya cuman kembali ke contoh tadi yang di masalah keluarga itu loh. Kan contoh sudah mengungkapkan nih, kita kan sudah dengar. Maksud saya ya enggak gitu juga. Tadi yang di dalam keluarga. Kalau yang masalah ayat itu ya jelas di Alkitab kan di contoh ngomong itu ya juga hampir sama dengan yang di Korintus. Di Korintus itu kan jelas sekali karena itu kan tentang makanan berhala. Bukan yang contoh ngomong ya bener lah namanya juga sesuai Alkitab ya kan. Yang contoh ungkapan yang di keluarga tadi itu jangan sampai yang menerima di sini ini jadi salah nantinya gitu loh. Karena kan contoh tadi ngomong saya ulangi lagi nih ya. Kalau di luar-luar itu kita perayaan jangan karena kan jadi batasan beda nanti kalau di keluarga kita nih tadi contoh ngomong gitu kan. Misalkan keluarga papa orang tua kita mempersembahkan makanan berhala ya kita boleh aja makan karena kan di dalam keluarga. Nah, ya maksud saya ya enggak gitu juga karena kita harus lihat orang tua kita ini belum percaya nih.
Kalau kita Iya, makan terus kalau orang tua kita terus mungkin dia nggak ngomong di depan kita, papa mama kita pas mereka ngobrol, loh, kok itu makannya padahal dia Kristen. Nah kan itu yang harus kita jaga gitu loh. Konteksnya bukan yang di dalam kita, tapi yang contoh tadi jelaskan di dalam keluarga supaya kita ini nggak salah nantinya gitu loh, Cuantau. oh ya, Sorry oke ya, oke. Cuantau. Iya ya, oke, terima kasih. Ya. Tapi penekanannya tetap kalau batu sandungan jangan makan. Itu aja ya poinnya. Pokoknya kalau mau jadi batu sandungan jangan makan. Mau batu sandungan kepada siapapun atau bahkan mungkin kita bingung ini jadi batu sandungan atau enggak ya, mending jangan makan. Karena kan kita kan nggak tahu tuh ini mau jadi batu sandungan atau enggak. Lebih istilahnya lebih main aman, jangan makan. Karena kita nggak tahu mau jadi batu sandungan. Itu. Tetapi poin saya kalau tidak jadi batu sandungan, silakan, boleh. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, itu yang saya sampaikan ke rekan-rekan. Kita lanjut pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima, Shalom Musa mau tanya, beberapa waktu yang lalu aku pernah dengar lagu Kristen yang liriknya ada mengatakan tak terbatas kasihmu Tuhan. Apa artinya? Kasih seperti apa yang tidak terbatas itu? Apakah ada dasar Alkitabnya? Nah, jadi pertanyaan nomor 5 ini kita bagi ke dalam 3 ya. Ada tanya, apa artinya tak terbatas kasihmu Tuhan? Baru kasih seperti apa yang tidak terbatas itu? Baru apakah ada dasar Alkitabnya? Nah, yang pertama, tak terbatas kasihmu Tuhan, apa artinya? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, saya coba cari lirik lagunya tentang tak terbatas kasihmu Tuhan. Nah, waktu saya cari, saya dapat satu lagu, tetapi nggak ada kata Tuhan. Katanya cuma tak terbatas kasihmu. Tetapi kita anggap ini kita sudah tahu bahwa ini arahnya ke Tuhan. Yang semusim berlalu, namun kau selalu. Dan seterusnya kan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Jadi artinya tak terbatas kasihmu Tuhan ini memiliki pengertian yang pertama jelas bahwa dia bicara tentang kasih Tuhan dan bukan kasih yang lain. Jadi yang tak terbatas itu kasihnya Tuhan, bukan yang lain. Jelas ya, kalau yang lain pasti terbatas dan sebagainya. Jadi ketika bicara tak terbatas kasihmu Tuhan, maka pasti bicara tentang kasihnya Tuhan. Bicara tentang kasihnya Tuhan. Nah, kasihnya Tuhan yang bagaimana yang tak terbatas, yang ditanya artinya, yaitu kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tidak terukur, kasih yang melampaui pengertian manusia. Jadi kalau mau bisa dikatakan maksudnya yang terbatas itu kasih yang besar, yang sangat besar dari Tuhan. Nah, mungkin kita akan bisa lebih dapat pemahaman lagi ketika kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, 5.2, yaitu yang seperti apa yang tidak terbatas itu. Kan tadi bilang kasih yang tidak terbatas itu artinya yang besar, yang melampaui dari pemikiran manusia dan lain sebagainya, yang tidak terukur. Nah, sekarang yang seperti bagaimana? Nah, saya mau jawab dengan satu bagian firman Tuhan. Walaupun nanti pertanyaan ketiga tanya apa dasar Alkitabnya. Tetapi saya jawab dengan satu bagian firman Tuhan. Dalam satu bagian firman Tuhan ini di dalam Roma 5 ayat 8, dia bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ada beberapa hal yang saya mau highlight, yaitu yang pertama Allah tunjukkan kasih kepada kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dia tunjukkan itu ketika kita masih berdosa. Nah, sehingga mau tanya kasih yang tak terbatas itu yang seperti apa? Ya yang Yesus berikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Sehingga kalau dari pertanyaan kedua ini kasih seperti apa yang tidak terbatas itu, maka lihatlah bagaimana dia berkorban bagi kita, bagaimana dia mati bagi kita, bagaimana dia habis-habisan bagi kita. Bukan karena kita layak. Karena kalau kita layak sebenarnya kasihnya itu bukan kasih yang tak terbatas. Kok saya kok bisa kok terima kasih itu karena saya layak? Tetapi karena saya masih berdosa. Saya masih berdosa, saya menjadi seteru Allah, saya melawan dia, dia itu sudah menunjukkan kasihnya. Demikianlah kasih itu, kasih yang tidak terbatas itu. Jadi kalau tanya kasih yang tidak terbatas itu adalah kasih dari Allah Tritunggal kepada manusia. Kasih yang dicurahkan kepada kita, bahkan kita waktu masih jadi seteru dia, waktu masih jadi musuh dia, waktu masih jadi memberontak terhadap dia, dia sudah tunjukkan atau dia sudah nyatakan, dia sudah berikan kasih itu, yaitu kasih yang tak terbatas itu. Saudara-saudara, kalau kita pikir ya, kalau kita mengasihi orang,
itu kebanyakan itu kasih kita itu bukan kasih yang tak terbatas. Kebanyakan kasih kita itu adalah kasih yang embel-embel, ada embel-embelnya. Saya mengasihi dia karena saya bisa dapat keuntungan dari dia. Saya mengasihi dia karena juga itu menguntungkan saya. Saya mengasihi dia karena saya tahu dia bisa balas kasih saya, bahkan bisa balas 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, sehingga saya mau mengasihi dia. Tetapi kasih Allah nggak seperti demikian. Kasih Allah itu dikatakan kasih yang tak terbatas, yang sangat besar itu, karena kasih yang dia berikan itu kasih yang betul-betul habis-habisan kepada orang yang berdosa, kepada orang yang layak, kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang memberontak, kepada orang yang menjadi seteru Allah, yang menjadi musuh Allah. Sehingga itu kalau mau tanya kasih yang seperti apa yang tidak terbatas itu, lihatlah pengorbanan Kristus. Itu kasih yang tidak terbatas. Lihatlah bagaimana Allah Bapa telah merencanakan keselamatan. Yesus Kristus itu yang menggenapi itu keselamatan yang dan kemudian Allah Roh Kudus yang menjaga itu keselamatan. Itu kasih yang tak terbatas. Kasih dari Allah Tritunggal kepada manusia. Kemudian yang ketiga, 53 itu apa dasar Alkitabnya? Yang tadi sudah Roma 5 ayat 8, tapi bukan cuma Roma 8 ayat 5, Roma 5 ayat 8, tapi juga ada banyak dasar Alkitabnya. Dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 3, 18, 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam Kristus. Kasih Kristus itu. Itu semua ayat yang menjadi dasar Alkitab mengenai kasih yang besar itu. Ya, sampai di sini ada yang mau tanggapi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan keenam, Shalom Tuhan tahu Musa mau tanya buat tajam. Yang pertama, apa yang dimaksud dalam Injil Lukas 16 ayat 8 sampai 9? Itu bendahara tidak jujur. Baru kemudian yang kedua, apa yang ditulis Yesus di tanah di dalam Yohanes 8 ayat 6 sampai 11. Dan yang ketiga, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi berarti ada dua ya pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dalam Injil Lukas 16 ayat 8 sampai 9, yaitu tentang bicara bendahara yang tidak jujur. Kita lihat ya ayatnya. Ayatnya di dalam Lukas 16 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi apa yang dimaksud dengan bendahara atau dengan perumpamaan ini? Nah, saudara-saudara, ini kan bagian terakhir kan 89 kan, Lukas 16 89. Nah, kalau bisa saya cerita sedikit di bagian atas dari perumpamaan ini, jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya bahwa ada seorang tuan yang panggil bendaharanya, bendahara tidak jujur dalam mempergunakan uang dari tuannya. Kemudian tuannya bilang bahwa bendahara ini akan dipecat. Nah, waktu dia tahu dia dipecat, itu kemudian dia bilang, waduh kalau saya dipecat saya akan bagaimana? Gitu, dia akan bagaimana? Dia nggak bisa mencangkul, dia nggak bisa, intinya kehidupannya itu nanti akan terganggu secara kebutuhan jasmani. Maka dari itu dia pikir cara bagaimana ya supaya keberlangsungan hidupnya itu bisa terus berlangsung. Yaitu dengan cara apa? Dia panggil orang-orang yang punya hutang kepada tuannya. Nah, kemudian setelah dia panggil, dia suruh rubah. Rubah itu jumlah utangnya, lalu dikurangi. Jadi ada dua orang yang mengutang kepada tuannya, dikurangi hutangnya, disuruh bikin surat hutang baru. Nah, atas demikian, kemudian ayat 8, ayat 9 keluar, yaitu
Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena dia telah bertindak dengan cerdik dan lain sebagainya. Nah, dari sini kan kita semacam timbul kebingungan. Ini kan bendahara yang tidak jujur, tapi kenapa dipuji oleh tuannya? Apalagi merugikan tuannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tuannya memuji bukan karena ketidakjujurannya. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa tuannya memuji bendahara yang tidak jujur ini bukan karena sikapnya yang tidak jujur, tetapi yang dipuji oleh tuannya itu adalah kecerdikannya. Kecerdikannya, kecerdikannya. Berarti arti dari apa ini perumpamaan ini berarti begini, mau dikatakan bahwa kecerdikan bendahara yang tidak jujur untuk mempersiapkan masa depan setelah ia nanti dipecat oleh tuannya. Jadi ketika bicara tentang perumpamaan ini, perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, itu bicara tentang apa? Kecerdikannya dia. Kecerdikannya bendahara tidak jujur ini ketika dia akan mempersiapkan masa depannya, ketika dia tahu nanti dia akan dipecat. Jadi bagaimana dia akan dipecat, nanti dia nggak tahu dia mau penghidupan bagaimana, maka dari itu dia cerdik dalam hal itu. Nah, itu yang dipuji oleh tuannya, bukan karena ketidakjujurannya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau dari bagian ini, apa yang bisa kita tarik? Apakah yang kita tarik itu di dalam kehidupan kerohanian kita itu, kita berlaku tidak jujur? Tentu saja tidak kan? Karena yang dipuji bukan itu. Tetapi yang dipuji itu karena kecerdikan. Kecerdikan dari bendahara yang tidak jujur untuk mempersiapkan masa depannya setelah dia dipecat nanti. Tapi selanjutnya yang kita bisa tarik, apakah yang kita bisa tarik dari perumpamaan ini, apakah oh kalau begitu saya ini harus mempersiapkan uang sebanyak-banyaknya supaya ketika saya nantinya pensiun, saya bisa menikmati duit saya. Apakah seperti demikian? Tentu saja juga saya percaya tidak seperti demikian. Walaupun makna daripada perumpamaan ini bicara tentang kecerdikan bendahara yang tidak jujur dalam dia mempersiapkan masa depannya, tetapi saya lebih condong memikirkan bahwa makna yang bisa kita tarik dari perumpamaan ini, Yesus sebenarnya ingin membicarakan tentang bagaimana kita mempergunakan uang kita dengan bijaksana. Makanya itu kan ayat 9 kan dia bilang toh, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, maka dari itu, kita harus mempergunakan uang kita, mamon itu dengan sebijaksana mungkin. Dan bilang, maka dari itu ikatlah persahabatan. Tentu saja ini Yesus mau bilang bukan ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, bukan. Tetapi ikatlah persahabatan dengan orang-orang menggunakan mamon yang tidak jujur ini. Menggunakan mamon, ya yang tidak jujur ini, uang kita. Sehingga saya menarik kesimpulan, jadi begini. Tuhan bilang kan, oh ini bendahara yang tidak jujur ini. Kecerdikannya, dia sangat cerdik dalam dia mempersiapkan masa depan nanti ketika dia dipecat. Terus juga Tuhan bilang kan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, yang bendahara tidak jujur ini digambarkan sebagai anak-anak dunia ini, ternyata anak dunia ini lebih cerdik. Mereka bisa mempersiapkan diri mereka ketika mereka nanti dipecat dan lain sebagainya. Dengan kecerdikan mereka, mereka bisa mempersiapkan diri mereka. Nah, demikian juga dengan kita, seharusnya kita juga cerdik. Tetapi cerdiknya kita ini bukan cerdik untuk kita mempersiapkan masa depan kita, supaya kalau umpama kita dipecat atau kita nanti pensiun, kita bisa menikmati hidup kita. Bukan. Tetapi maksudnya kita cerdik di dalam kita mempergunakan uang kita ini supaya boleh menarik banyak orang percaya kepada Kristus. Jadi kecerdikan kita di dalam kita mempergunakan uang kita. Makanya itu kan dia bilang, anak-anak di dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang karena kecerdikan mereka. Nah, itu kan berarti juga mau menunjukkan bahwa harusnya kita ini juga bisa cerdik seperti anak-anak dunia. Tetapi bukan dalam hal mempersiapkan diri kita supaya kita supaya ketika kita pensiun kita bisa menikmati hidup. Bukan, tentu saja. Tetapi bagaimana cerdik itu kita mempergunakan uang supaya kita, atau dengan kata lain supaya untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu ayat 9 bilang, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan orang-orang dengan menggunakan
Ya uang itu. Ya contoh. Kalau kita mau panggil orang, Tuhan sudah percayakan uang ke kita, sudah percayakan harta kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita mau bawa orang itu supaya boleh percaya kepada Kristus? Nah, dengan uang yang Tuhan percayakan, kita mesti cerdik. Nah, cerdiknya dengan bagaimana? Ya, dengan cara kita ajak makan orang itu, baru kemudian kita ajak ke persekutuan yang kita bilang, oh nanti persekutuan itu selesai itu ada ramah tamah, konsumsi, dan lain sebagainya. Tapi itu berarti licik dong. Bukan licik, cerdik. Karena kita mau mempergunakan berkat yang Tuhan kasih, dalam hal ini berkat materi, untuk menarik orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu kita bisa tarik bawa kepada Yesus, tidak perlu dengan kecerdikan ini, maksudnya mempergunakan uang kita, ya puji Tuhan juga, karena kan nggak semua orang yang sama. Tetapi kalau ada orang yang sulit, ya kita pakai cara ini. Artinya kita cerdik. Cerdik kita menggunakan itu untuk supaya banyak orang bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan. Nah, mengapa Tuhan pakai perumpamaan ini? Karena ada banyak orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, ternyata tidak bijak di dalam menggunakan uangnya. Tidak bijak di dalam menggunakan hartanya. Bagaimana tidak bijaknya itu bagaimana? Yaitu dengan terus-menerus memperkaya diri, maksudnya hanya untuk saya, tanpa memikirkan orang lain. Bagaimana berusaha sekuat mungkin supaya bisa tambah kaya, tambah kaya, tambah tambah harta, tambah harta, tambah harta, dipergunakan untuk diri sendiri, untuk kepuasan, untuk kesenangan, tanpa membagikan kepada orang lain. Karena ada banyak orang begitu. Maka dari itu Tuhan pakai perumpamaan yang seperti demikian. Yaitu bicara tentang kecerdikan. Jadi perumpamaan itu secara hurufiah bicara tentang kecerdikan bendahara yang nggak jujur dalam mempersiapkan masa depan setelah dia nanti dipecat oleh Tuhannya. Tetapi kalau dihubungkan dengan kita orang percaya, maka kita juga harus cerdik di dalam menggunakan uang kita untuk supaya boleh menarik orang atau membawa banyak orang kepada Kristus. Nah, itu yang pertama. Baru kemudian pertanyaan 6 kedua, apa sih yang ditulis Yesus di tanah di dalam Yohanes 8 ayat 6 sampai 11? Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 6 sampai 11, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi ada dua kali eh, Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus menulis di tanah. Nah, tetapi jelas bahwa Alkitab itu tidak memberitahukan dia menulis tentang apa. Apa yang Yesus tulis. Sehingga apa yang saya jawab ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan apa saja sih yang Yesus tulis di tanah itu apa sih? Nah, ada beberapa kemungkinan. Ada yang berpendapat bahwa Yesus hanya mencoret-coret di tanah. Dia cuma sekedar tulis-tulis, coret-coret. Ada yang beranggapan Yesus hanya mengulur waktu. Jadi dia bicara, ahli Taurat orang Farisi bicara, Yesus nggak mau dengar, jadi dia mengulur waktu dengan menulis di tanah. Kemudian ada yang beranggapan bahwa Yesus menuliskan bagian dalam hukum Taurat untuk mengutuk wanita pesina. Jadi orang-orang yang mengutuk wanita pesina itu Tuhan tulis bagian hukum Taurat. Ada yang berpendapat bahwa Yesus menuliskan salah satu bagian dalam kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Antara ayat itu yang ditulis. Baru kemudian ada yang beranggapan bahwa Yesus menuliskan nama-nama para penuduh. Jadi dia tahu siapa ahli Taurat orang Farisi yang menuduh, jadi tulis nama itu. Ada yang beranggapan bahwa Yesus menuliskan dosa para penuduhnya. Jadi ahli Taurat ini dosa apa dia tulis semua. Nah, kemudian ada yang beranggapan bahwa Yesus mengikuti praktek
peradilan Romawi dan menulis hukumannya sebelum ia mengatakan. Jadi maksudnya ketika orang sampaikan bahwa wanita itu berdosa, nah kalau Yesus mau hukum apa, dia Yesus tulis-tulis di tanah. Apa dirajam dengan batu, baru nanti setelah tulis Yesus baca. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang ditulis, yang Yesus tulis di tanah itu tentang apa? Nah, kalau tanya saya, apa yang betul mana, yang mendekati mana, saya jawab saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena spekulasi ini. Ini spekulasi apa yang Yesus tulis. Tidak ada dasar yang kuat tentang apa yang Yesus tulis. Nah, itu makanya cuma mungkin saja Yesus menulis ada berapa nih? Ada 4, 7. Ada 7 kemungkinan yang Yesus tulis. Dan mungkin juga kita bisa tambah dengan hal-hal yang lain. Jadi sekali lagi kalau tanya apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis karena tidak dijelaskan secara rinci apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah. Dan bukan cuma masalah tidak ditulis, karena sebenarnya bukan itu yang penting. Jadi Alkitab tidak memberitahukan apa yang Yesus tulis di tanah, karena sebenarnya Alkitab ingin memberitahukan sesuatu hal yang jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang dia tulis. Yaitu apa? Yaitu makna dari tindakan Yesus. Bukan apa yang dia tulis di tanah yang penting, tetapi yang lebih terpenting adalah tindakan dia. Tindakan dia tulis di tanah itu maknanya apa sih? Apanya apa sih? Ada banyak hal. Yang pertama, Yesus menunjukkan pengampunannya, kasihnya kepada wanita pesina itu. Yang kedua, Yesus menegur kemunafikan daripada orang Farisi ahli Taurat. Bilangkan ini pendosa dan sebagainya. Ternyata dia mungkin jauh lebih besar dosanya daripada pesina itu. Baru kemudian juga tindakan dari situ hanya Allah yang berhak menghakimi, bukan manusia. Bukan yang manusia yang atau yang bilang dia berdosa dan lain sebagainya. Jadi ini makna yang dari tindakan Yesus ini masih jauh lebih penting daripada persoalan apa sih yang dia tulis di tanah itu. Ini yang lebih jauh. Dan juga ada yang mengatakan begini. Ada yang mengatakan begini, tindakan Yesus, dia menulis di tanah begini. Dengan melakukan itu, dengan melakukan tindakan Yesus menulis di tanah, Yesus tidak menghiraukan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi ketika orang Farisi itu lagi mau menghakimi, lagi mau mengatakan bahwa wanita itu pesina dan bla 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 bla, Yesus kan menulis di tanah kan? Nah, Yesus menulis di tanah itu menunjukkan bahwa dia tidak menghiraukan. Dia tidak menghiraukan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kita tarik makna rohani dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga ketika iblis mencoba kita dengan berbagai metode untuk menarik kita menjauh dari jalan pengajaran yang benar, kita seharusnya dengan tegas mengabaikannya. Seperti Yesus mengabaikan orang-orang Farisi ahli Taurat yang menghakimi pesina itu, wanita yang berzina itu, demikian juga kita. Kita, walaupun iblis pakai bagaimana cara, berbagai macam cara dia mencoba kita supaya kita jauh dari Tuhan, jauh dari pengajaran yang benar, maka seharusnya kita abaikan itu. Seperti kita menulis di tanah. Seperti itu. Jadi, jauh lebih penting kita cari tahu makna daripada hanya sekedar apa sih yang ditulis. Nah, tapi kalau tetap penasaran mau tanya apa yang ditulis, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang ditulis oleh Yesus di tanah. Ya, oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, memperdalam atau lain sebagainya, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama merenungkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan kami. Biar ini boleh menolong setiap kami supaya sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang taat kepada Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa kami memiliki keterbatasan, terutama hamba-Mu yang menyampaikan ada banyak keterbatasan, tetapi biarlah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, rekan-rekan yang hadir di dalam ruang Zoom ini supaya boleh menerjemahkannya secara jelas di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga itu boleh menjadi satu kebenaran yang bisa kami pegang
dan terlebih juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami mengiring Yesus. Semakin hari kami boleh semakin setia, semakin hari kami boleh semakin taat, semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri kelas tajam kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.